atau nama lainnya adalah frekuensi relatif. Apa itu? Nah, ini silakan disaksikan. Peluang empirik atau frekuensi relatif. Peluang empirik itu sebetulnya sama dengan frekuensi relatif, hanya namanya saja yang berbeda, tapi sebetulnya sama. Nah, apa itu peluang empirik, apa itu frekuensi relatif? Yaitu bisa kita rumuskan seperti ini. Frekuensi relatif itu adalah banyaknya suatu kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Maksudnya, jadi bisa Anda lihat di sini, saya berikan contoh. Pada pelemparan sebuah koin sebanyak 10 kali, ternyata muncul gambar sebanyak 4 kali dan muncul angka sebanyak 6 kali. Nah, ini ada suatu percobaan ya. Percobaannya itu melempar sebuah koin sebanyak 10 kali. Ternyata dalam 10 kali ini diketahui muncul gambar ada 4 kali, angka sebanyak 6 kali. Nah, di sini frekuensi relatifnya atau peluang empiriknya gambar berarti 4 banding 10 atau 4 per 10. 4 dari mana? Dari 4 ini, 4 per 10. Terus muncul angka berarti ya 6 per 10. Nah, ini adalah peluang empirik atau frekuensi relatif. Nah, misalkan di soal kayak begini, ini bisa juga Anda kecilkan atau sederhanakan. Yang penting Anda paham tentang apa sih yang dimaksud dengan peluang empirik atau frekuensi relatif. Nah, ya kayak gini. Baik, saya berharap ini bisa dipahami. Lanjut ke berikutnya, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Apa sih ruang sampel itu? Baik, ini akan saya berikan ilustrasi begini. Ruang sampel itu dilambangkan dengan S. Nah, apa sih ruang sampel? Yaitu himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Semua kejadian yang mungkin. Jadi saya berikan contoh. Tentukan ruang sampel dari 1. Pelemparan sebuah koin. Koin kalau dilempar itu pasti ada 2 kemungkinan, yaitu muncul angka atau muncul gambar. Nah, di sini saya tulis S-nya, himpunan S-nya adalah A sama G, angka sama gambar. Nah, seperti itu. Itu adalah ruang sampel. Berarti ini ada NS, itu berarti banyaknya anggota S, ada 2, yaitu ini ada 2 kemungkinan maksudnya. Lanjut contoh berikutnya ya. Pelemparan sebuah dadu. Dadu ya, dadu yang normal itu ada 6 mata dadu ya. Berarti ini ruang sampelnya adalah 1 2 3 4 5 6. Berarti ini NS-nya atau banyaknya anggota S ada 6. Itu yang dimaksud dengan ruang sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan titik sampel itu adalah anggota-anggotanya ini. A ini ya termasuk titik sampel, G juga titik sampel, 1 ini titik sampel, 2 titik sampel. Nah, seperti itu. Jadi titik sampel itu merupakan bagian dari ruang sampel. Baik, bicara mengenai ruang sampel akan saya berikan lagi contoh yang berikutnya karena harus benar-benar paham ya untuk untuk ruang sampel kalau ingin menguasai bab peluang. Baik, pelemparan 2 koin. Pelemparan 2 koin ini ada berapa ruang sampelnya? Nah, 2 koin berarti ada kemungkinan muncul dua-duanya angka, muncul yang pertama muncul angka, koin yang kedua muncul gambar. Atau koin yang pertama muncul gambar, koin yang kedua muncul angka, atau keduanya gambar. Nah, berarti ada 4 kemungkinan. Itu kalau 2 koin. Bagaimana kalau 3 koin? Nah, oke. Ternyata kemungkinannya banyak. Itu yang pertama, ketiganya muncul angka. Yang kedua, koin yang pertama muncul angka, koin yang kedua muncul gambar, koin yang ketiga muncul gambar. Nah, ini kalau kita data semua kemungkinan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, berarti NS-nya ada 8. Nah, itu kalau 3 koin. Bagaimana kalau 4 koin, 5 koin dan seterusnya? Nanti silakan dicari polanya. Ada polanya nanti ya. Oke, sekarang kalau pelemparan 1 koin dengan dadu. Nah, ini sudah kombinasi dengan dadu ya. 1 koin dengan dadu ini lebih tepatnya, lebih gampangnya ini kita pakai tabel aja ya, tabel gini. Jadi yang bawah ini misalkan adalah angka, koin kan angka sama gambar. Terus dadu kan matanya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kemungkinannya kan berarti angka keluar angka, terus kemudian dadunya keluar 1. Kemungkinan kedua, koin keluar angka, kemudian dadunya keluar mata dadu 2, dan seterusnya. Ada berapa ini? Ada ini. Seluruh kemungkinannya ternyata
ada 6, ada 12. Ada 12 kemungkinan. Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Ada cara cepatnya ya. Bagaimana kalau 3 koin, 4 koin, 5 koin, atau 1 koin dengan 2 dadu dan seterusnya? Ternyata ada polanya. Dari mana? Oke, diperhatikan ini. Tadi 2 koin, ternyata ada 4. Nah, sebetulnya itu kan 2 kali 2. Kok bisa? Ini kan koin kan ada 2 kemungkinan. 2 kali 2. Bagaimana kalau 3 koin? Nah, koin itu kan 1 koin kan 2. Nah, 3 koin berarti ya 2 kali 2 kali 2 kan 8. Nah, bagaimana kalau 1 koin dan 1 dadu? Koin kan 2, dadu kan 6. Berarti ya 2 kali 6 kan 12. Nah, ini adalah cara cepat untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke berikutnya. Contoh berikutnya ya. Pelemparan 2 dadu. Nah, ini sering kali keluar ya. Ini sering kali keluar tentang pelemparan 2 dadu. Kebanyakan siswa itu kalau ditanya ruang sampelnya 2 dadu itu ada 12, padahal enggak. Ada berapa? Oke, kita cek. Nah, untuk lebih mudahnya kita bikin tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada pasangan-pasangannya. Ini dadu 1, ini dadu yang kedua. Berarti kemungkinannya kan gini, 1,1, 1,2. Nah, dan seterusnya. Banyak. Ada berapa ini? Nah, ternyata kalau kita hitung ini ada 36. Nah, 36 dari mana? Ternyata 36 itu dari 6 dikali 6. Kok bisa 6 kali 6? Karena dadu kan 6. 6 kali 6. Karena ada 2 ya. 6 kali 6 itu 36. Bagaimana kalau 3 dadu? Ya tinggal 6 kali 6 kali 6. Banyak sekali. Nah, itu tentang ruang sampel. Semoga bisa dipahami karena ini merupakan dasar dari peluang. Saya lanjutkan berikutnya. Oke. Bicara tentang peluang teoretik. Tadi kita sudah membahas tentang peluang empirik, yaitu peluang yang didapatkan dari suatu percobaan. Nah, sekarang peluang teoretik itu peluang yang didapatkan dari rumus. Ya, rumusnya apa? Ini NA dibagi NS. Apa ini? Oke, PA itu peluang kejadian A, peluang teoretik ini ya, karena rumus. Teoretik itu rumus, kalau empirik itu percobaan. Baik. NA itu banyak kejadian A, NS itu banyaknya anggota ruang sampel seperti yang tadi disampaikan. Contoh, pelemparan sebuah dadu. Tentukan peluang muncul mata dadu 5 atau 6. Nah, B muncul mata dadu ganjil. Oke, kita data dulu ruang sampelnya kan ada 6. 1 2 3 4 5 6 karena dadu ya. Nah, kemudian A. Ini kan A, poin A. Muncul mata dadu 5 atau 6, berarti ya 5,6. Ada berapa ini? Oke, kemudian mata dadu ganjil kan 1 3 5. Loh, kok nggak ada 7? Ya kan dadu kan ada 6. Jadi cukup 1 3 dan 5. Kemudian kita data ini NS-nya ada 6, ini NS-nya ada, NA-nya ada 2, ini NB-nya ada 3 anggota. Kemudian kita cari peluangnya. Peluang yang A 5 atau 6 ini berarti ketemunya 2 dibagi 6. Kok 6 dari mana? Dari NS. 2 dari mana? Dari NA. Lanjut. Ya, ini bisa kita kecilkan ya, 1/3. Kita lanjutkan. Peluang yang B muncul mata dadu ganjil berarti 3 dibagi 6. Kan 3 bagi 6. Kita bisa kecilkan jadi 1/2. Itu tentang peluang. Baik, kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Oke, pelemparan 2 dadu. Tentukan peluang dari muncul mata dadu kembar, yang B muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, ini biar gampang ya, kita bikin tabel. Kalau Anda sudah benar-benar menguasai, sudah nggak usah bikin tabel, cukup dibayangkan saja pasti bisa. Tapi kalau awal-awal kita lihat tabel aja. Ini adalah tabel kemungkinan dari pelemparan 2 dadu. Yang A, peluang muncul mata dadu kembar, berarti ada apa saja? Ini kan kembar 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 dan 6 6. Berarti yang A jawabannya adalah peluangnya adalah ini kan 6/36. 36 dari mana? Dari total semua kemungkinannya kan ada 36. Kemudian yang 6 dari mana? 6 itu dari yang kembar kan ada 6. Bisa kita kecilkan 6 bagi 36 yaitu 1/6. Berikutnya yang B ini seringkali muncul ya, biasanya di soal-soal ujian juga banyak, ini ujian nasional juga sering muncul mata dadu berjumlah 8. Maksudnya,
Nah, kita kan tahu ini kan pasangan dua dadu ya, pasangan dadu. Kita lihat yang jumlahnya 8 yang mana? Yaitu ini ya. Bentar. 6 sama 2 kan. Kalau ditotal kan 8. Setelah itu berapa lagi? 5 sama 3. Setelah itu 4 sama 4, 3 sama 5, 2 sama 6. Nah, ini adalah muncul mata dadu yang berjumlah 8. Oke. Berarti peluangnya adalah 5/36 itu. Bagaimana kalau berjumlah 9? Ya silakan dilanjutkan sendiri. Ini soalnya seperti ini ya. Baik, semoga bisa dipahami. Lanjut, contoh berikutnya. Oke, pelemparan 3 koin. Pelempar 3 koin berarti kemungkinannya tadi ya. Kayak tadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, ada 8 kan, 2 kali 2 kali 2. Muncul ketiganya gambar. Nah, berarti peluang GGG. Ya 1/8. Dari mana 1/8 ini? GGG kan 1. Yang B, muncul 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar. Berarti apa ini? Ini 1, 2, 3, apalagi 2 angka 1 gambar sudah cukup ya. Berarti peluangnya adalah 3 dibagi 8. Baik, kita lanjutkan. Oke, lanjut berikutnya. Oke, ini tentang kelereng ya. Dalam satu kantong terdapat 10 kelereng merah, 12 biru, 3 putih, dan 5 kuning. Akan diambil satu kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya kelereng merah, biru, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita jumlah dulu ruang sampelnya, akan kita total ya. Kita total 10 tambah 12 tambah 3 tambah 5. Berapa ini? Oke, kemudian ya yang 30 ya. 10 tambah 12 tambah 13 tambah 3 dan tambah 5. Kemudian kita cari peluang masing-masing. Peluang kelereng merah. Merah kan 10, berarti ya 10 bagi 30. Berapa? 1/3. Ya kan 30 dari mana? Dari NS tadi, total seluruh kelereng. Ya. Berikutnya yang biru. Biru itu ini ya. Biru itu kan 12 per 30. Kalau dibagi 6 berarti ini 2, 30 bagi 6 itu 5. Berarti 2/5. Berikutnya kalau putih itu kan 3 dibagi 30 ya 1/10. Berikutnya yang D kuning 5/30 ya 1/6. Baik, itu tentang peluang teoretik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi ke peluang komplement suatu kejadian. Nah, apa sih peluang komplement itu? Oke, saya berikan ilustrasi gini ya, contoh. Peluang hari ini akan turun hujan adalah 0,7. Berarti peluang hari ini tidak turun hujan berapa? Nah, berarti kan ini kalimat ini ada tidak turun hujan dan turun hujan. Yang kedua, peluang saat memenangkan lomba adalah 0,85. Peluang saat kalah dalam lomba adalah ini. Ini merupakan peluang yang saling berkomplement. Nomor 3, peluang Usman tidak lulus ujian adalah 0,25. Peluang Usman lulus ujian itu berapa? Nah, jika kita amati yang di garis merah ini, pasti kita tahu polanya bahwa ini adalah saling berkebalikan, saling berlawanan. Ini menang lomba, ini kalah lomba, ini tidak lulus ujian, ini lulus ujian. Ini adalah peluang yang saling berlawanan. Nah, itu yang dimaksud dengan peluang komplement. Nah, caranya untuk menentukan jawaban ini adalah kita cari 0,7 ini ditambah berapa agar hasilnya itu 1. Yaitu ditambah dengan 0,3. Kenapa? Kalau kita total hasilnya itu 1. Ya kan, 1,00 atau 1. Nomor 2 0,85, berarti ini dijawab berapa ini? 0,15. Karena kalau di total ketemunya 1,00. Yang nomor 3 ini jawabannya ya 0,75. Itu ya. Kalau di total ketemu 1. Nah, kalau kita boleh menuliskan rumusnya ya kayak gini. Rumusnya adalah peluang A ditambah peluang komplement A yaitu adalah 1. Peluang A ditambah peluang komplement A itu 1. Ini adalah rumusnya. Oke. Jadi kalau di total hasilnya 1. Itu tentang peluang komplement suatu kejadian. Baik, kita lanjutkan ke frekuensi harapan. Baik, ini yang terakhir. Frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan ya berarti frekuensi yang diharapkan muncul. Maksudnya, oke. Saya berikan ilustrasi yang pertama. Sebuah koin dilempar 10 kali.
berarti frekuensi harapan muncul angka berapa, frekuensi harapan muncul gambar berapa. Nah, kalau kita adil ya, kalau kita benar adil, sebuah koin dilempar 10 kali, maka muncul angka itu pasti ya sebanyak 5 kali. Ini kalau kita adil ya, kalau benar-benar diharapkan ya. Nah, ini ada 5 kali 5 kali. Kenapa ya adil? Karena 5 tambah 5 kan 10. Pas. 5 sama 5. Ini adalah frekuensi yang diharapkan. Meskipun pada kenyataannya kalau kita melakukan seperti ini ya nggak muncul 5 sama 5, bisa jadi 4 sama 6, 3 sama 7, tapi ini adalah frekuensi ideal, frekuensi harapan ya, frekuensi yang diharapkan muncul itu 55. Itu kalau koin. Bagaimana kalau dadu? Sebuah dadu dilempar 12 kali. Nah, frekuensi harapan muncul mata dadu 1 berapa? Nah, jadi gampangnya gini ya. Tadi 10 itu kan kita bagi 2, kan 5 sama 5. Kenapa bagi 2? Karena koin. Nomor 2 dadu kan 6 kan, berarti 12 bagi 6 berapa? Ya kan 2 kan. Berarti muncul mata dadu, frekuensi harapan muncul mata dadu 1 ya 2 kali. Nah, ini imbang ya, adil semua. Ya, itu adalah frekuensi harapan. Nah, lebih tepatnya agar lebih menguasai, ini ada rumusnya ya. Kalau tadi kan ilustrasi saja ya. Rumusnya gini, frekuensi harapan A itu adalah peluang A kali N. N itu banyak percobaan, banyak pelemparan, banyak percobaan, banyak pengundian dan sebagainya. Nah, kayak gini. Oke, contoh ini pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 600 kali, tentukan frekuensi harapan. A muncul mata dadu 3, B muncul mata dadu genap. Oke, ini kita kita data dulu seperti yang tadi ya. Dadu kan ada 6. Muncul mata dadu. Nah, oke. A muncul mata dadu 3, berarti ya muncul 3 kayak gini. B genap ya 2 4 6. Oke, ini ada 6 anggota, ada 1 anggota, ini ada 3 anggota. Berarti peluang frekuensi harapan kejadian A yaitu 1/6 kali 600 ya. 1 dari mana? Dari ini. 600 dari mana? Dari pelemparannya. Berarti coret-coret ketemunya 600 kali 100 kali maksud saya. Ya, berikutnya yang B, frekuensi harapan muncul mata dadu genap. Genap tadi kan ada 3 anggota ya kan. Ini berarti 3 dibagi 6 kan. 3/6 ya. Berarti 6-nya kita coret dengan 600 ketemu 100, berarti 3 kali 100. 300 kali. Ini adalah frekuensi harapan muncul mata dadu genap. Nah, itu. Baik, sekali lagi untuk frekuensi harapan, jadi tidak melulu tentang dadu dan koin, bisa jadi seperti ini ya. Tentang sepak bola. Ada 4 pemain sepak bola, A B C D, Arif, Bambang, Chandra, Dedi. Nah, ini datanya adalah Arif itu banyaknya tendangan penalti itu sudah 12 kali, tapi dia itu berhasil 10. Kalau Bambang ini sudah melakukan 10 kali, tapi dia itu suksesnya hanya 8, dan seterusnya. Pertanyaannya, jika Bambang melakukan tendangan penalti sebanyak 60 kali, berapa perkiraan banyak tendangan yang sukses? Nah, ini di soal biasanya kita nggak diketahui ini kita menggunakan apa, tapi kita bisa tahu bahwa ini adalah menggunakan frekuensi harapan. Kita harus cari peluangnya Bambang. Peluangnya Bambang itu kan 8 ya kan, 8/10 kan, 8 dari yang sukses, 10 dari banyaknya semua tendangan. Jadi inilah peluang Bambang sukses itu 8/10. Oke. Nah, rumusnya kan peluang kali banyaknya percobaan, banyaknya tendangan. Berarti ini 8 dibagi 10 kali 60 berapa? Coret-coret 10 dengan 0, berarti ketemunya 8 kali 6. 8 kali 6 berarti ketemunya 48 kali, yaitu C. Nah, ini merupakan aplikasi dari soal frekuensi harapan.